Halo Tomodachi, masih bersama gue Renovrianus Gua Agung. dan masih di acara paling baru di TKW yaitu Tankobon. Sudah memasuki bab keempat ya berarti ya? Bab keempat. Dan masih di Gramedia Jalma. Gramedia terbaik Gramedia di terestetik. Jakarta. Terestetik. Lagi-lagi gue selalu bilang Gramedia Jalma tuh selalu enak karena kalau lu mau nongkrong bisa Bisa ngopi juga di Bisa Kopi banget. Alo, Kopi Alo. dan di depan kalau mau makan juga banyak. Oh, banyak. Makan. Banyak Karena sekarang pilihan. kayaknya Blok M tuh jadi tempat skenanya anak-anak Udah jadi pusat Jakarta culture. ya. Pusat culture. Dulu tuh Bukan Jakarta doang, Jabodetabek. Jabodetabek ya. Karena kan gampang aksesnya, MRT ya bisa, Iya. busway bisa. Dan sama sering ada acara-acara ini sih, band musik di sini. Betul Kalau banget. ngeliat anak-anak skena anak-anak gaul, dulu zaman gue di Tebet. Oh iya, Tebet Di ini. Kemang lah ya. Tebet Kemang Tebet, antara dua. Kemang, di apa? Yang di distro-distronya tuh. Iya, tahu Endos, ingat. Anjir. Yang ada bebek apa gitu lupa gue. Sekarang Blok M. Sekarang Blok Blok M udah M. bener-bener dibikin jadi pusat anak muda lagi ya. Pusat anak muda dan gak cuma makanan minuman, salah satunya ini. Iya. Gramedia Jalma, Benar, di benar. mana edukasi, Ya. culture, hiburan dijadiin satu. Sebagai pecinta buku, pecinta komik, pecinta manga, pecinta tankobon, tentu saja Gramedia tuh selalu menjadi pilihan utama gue kalau ke mall. Ke mall. Dulu gue tuh kalau tinggal di Bekasi, ke mall tujuan kalau mallnya ada Gramedia pasti gue datengin. Karena mencari apa yang lu pengen cari. Salah satunya komik. Salah satu komik. Dan jadi ini ya, buat gue kan, gue komik itu banyak yang bilang, baca komik kayak anak kecil. Betul. Sering gak sih lo gituin? Iya, kebanyakan lah. Apalagi kan komik emang identik sama cerita anak-anak. Betul. Padahal komik yang dianggap anak-anak belum tentu buat anak-anak. Oh. Shinchan contohnya. Shinchan, betul. Shinchan itu Wah. komik untuk dewasa, remaja. Sebenarnya anak-anak dalam pengawasan dewasa khususnya. Buat gue sih udah gak anak-anak sih. Karena komik pertama juga ingat Emang. banget. Ada adegan ngewenya anjir. Si Hiroshi sama Misae. Sumpah. Gue pernah waktu SD gue bawa komik Shinchan. Jadi gue gak tahu tuh kayaknya bajakan. Pernah dijual komik Shinchan yang versi light di abang-abang Ager. Oke. Di Razia gue. Sumpah. Kena Razia yang bikin Kena bawa razia. komik Shinchan diambil. Oh ya, berarti emang nggak boleh untuk anak-anak guys. Iya, bahkan di komiknya sendiri kan tuh 15 plus ya. 15 plus ya. Dan penerbitnya unik tuh. Lumba-lumba apa-apa gitu. Malahan harusnya itu 18 plus nggak sih kalau 18 udah plus Shinchan. ya? Heeh. Karena itu udah dewasa banget. Dewasa. Komedinya udah dewasa banget itu. Tapi gue inget itu yang nerbitin bukan Alex, Bukan bukan Alex. Nancy. Ah. Gue inget lambangnya lumba-lumba. Lumba lu. Yang asli itu lumba-lumbanya hologram. Iya. Pokoknya dulu ada yang palsu. ada. Dulu tuh yang asli itu, yang dicetak sama lumba-lumba tuh itu sama Ikyusan, seingat gue ya. Ikyusan tuh yang tuk tuh juga ini tuh. Ada lain Shinchan. Jadi kalau buat para Tomodachi kalau dianggap baca komik itu buat anak-anak, gue nggak setuju. Karena nggak semua komik itu buat anak. Untuk anak-anak juga. Dan gue meyakini nih gue meyakini kalau kita tuh bisa belajar di mana aja. Lu mau belajar science bisa lewat Dr. Stone. Iya, bisa. Bahkan gue kan sekarang kerjaan gue tuh penulis juga. Oke. Buat gue cerita yang ada di manga itu bisa jadi referensi gue buat belajar nulis. Make sense. Salah satunya penulisan komedi karena banyak banget komik-komik komedi yang buat gue ini bagus nih. Iya, komedinya dapet lah. Situasinya, Situasi, arahannya, jokesnya. Kalau One Piece kan fokusnya di petualangan, tapi komedi juga oke. Komedi juga dapet Tapi One Piece. ada juga komik-komik yang memang fokusnya ini memang nih komik komedi. Komik untuk khusus komedi. Shinchan salah satunya. Shinchan salah satunya. Doraemon pun Doraemon. juga kadang ada komedinya. Betul. Bahkan ada Doraemon khusus di mana di situ tulisannya canda. Oh iya. Heeh. Oh enggak, itu yang spesial. Yang spesial Iya, betul. edisi ya kan? canda. Oh, edisi bener-bener. canda. Jadi semua chapter-chapternya itu emang khusus untuk cerita-cerita yang emang lucu. Iya, iya. Jadi Dan emang apa ya, komik itu juga bisa untuk hiburan. bener. Itu komedi khususnya. Referensi kerjaan tuh bisa. Ditambah sekarang kan kerjaan gue selain podcast, selain Yes. jadi penulis, content creator, gue juga stand up comedian. Oh iya. Jadi penting tuh. penting sebagai seorang komedian untuk mencari referensi komedi. selain dari tontonan stand up, dari Tontonan komik stand juga up, bisa. komik. Nah, komik apa yang lu baca untuk lu biasanya untuk kayak cari-cari referensi? Kita banyak lah kalau bahas banyak komik-komedi kan hampir semua komik shonen ada komedinya. Tapi Iya. yang fokus komedi ya beberapa. Beberapa. Makanya mungkin sebagai seorang komedian dan mungkin
Agung juga. Terus penikmat komedi gak sih gue? Ya pasti, semua Pasti, orang ya. penikmat komedi. Semua orang pasti suka komedi. Semua orang ya? pasti suka Untuk komedi, komedi. butuh dihibur. Benar. Kita butuh dihibur, guys. Untuk bab keempat kita akan membahas komedi terbaik versi kita Komedi berdua. terbaik versi kita berdua. 銀玉はそんなに面白くない。 Mungkin kalau para Tomodachi nonton Sunny Go atau nonton Romance Down, Ya. ngikutin gua, mereka pasti tahu lah komedi versi gua Oh, udah pernah lu terbaik. spill di sana Sering ya? banget gua spill karena gua nggak pernah ganti komedinya selalu ini, Selalu ini. selalu ini. Gua komedi versi gua yang terbaik Hmm? sudah dipajang di sini. Skate Dance. Ini epic. Ini jadi komik yang membuat gua juga belajar untuk menulis. Oke. Karena komedi yang dituliskan di sini tuh bukan slapstick aja, Mm-mm. tapi situasinya. Situasi. Di komedinya juga dialognya. Mm-mm. Lu untuk menikmati Skate Dance, ini tamatnya di nomor 32 ya. Oh, ini berarti Tomodachi. volume terakhir? Volume terakhir, ini diterbitkan sama Alex Media. Mm. Nih, harganya waktu itu gue beli masih 28.000. Masih lumayan Gua ya? baca ini, lagi-lagi bukan dari online, Ah? dan gue nggak nonton animenya. Oh, lu malah nggak nonton animenya? Gua pertama ini baca gara-gara ya itu gua tuh sering gerilya ke Gramedia untuk cari komik baru. Ah. Yang gue temukan adalah Skate Dance. Kenapa gua ambil Skate Dance? Karena ini terbitan Shonen Jump. Jadi kalau zaman sekarang nggak ada sih. Shonen Selalu Jump. ada tulisan Shonen Jump untuk terbitan majalah Jump. Mm-mm. Ini gue beli nomor satunya. Wah apa ya? Gue ambil. Ternyata lucu banget. Dan gue baru tahu ya ini trivianya ya. Ah. Skate Dance. Pas gue baca Skate Dance, ini kan karya Kenta Shinohara. Hmm. Beliau dulu sebelum bikin komik Skate Dance, dia adalah asisten dari manga legendaris komedi juga, Gintama. Wah, itu Kalau tahu Gintama, itu udah peak sih, itu peak iya, komedi. ini asistennya. Nah, banyak yang bilang Gintama terbaik, Gintama terbaik. Bahkan Hmm. ada Gintama nanti di sini, collab. Cross Kayak cross story cross gitu epoch ya. gitu lah, Cross iya. epoch, cross story. Tapi sebagai pembaca dua-duanya, gue masih bilang Skate Dance masih di atas Gintama. Damn, itu bold banget. Itu Ini pernyataan bold, yang sangat bold pernyataan. banget itu. Karena kalau Gintama kan absurdnya lebih banyak. Ya, emang Gintama absurd. Absurdnya tuh lebih Absurdnya banyak. lebih banyak banget. Ini tuh lebih manusiawi komedinya. Oh, masih lebih ringan sedikit lah ya. Lebih masuk akal. Lebih masuk akal. Lebih masuk akal. Skate Dance premis utamanya adalah buat Tomodachi yang belum baca, ini mungkin tidak dicetak lagi ya di di Alex ya. Jujur gue pun nggak begitu tahu ceritanya. Karena Gue udah- cuma tahu orang ini Iya. ngomong pakai laptop anjir. Iya, Switch namanya, Switch. Gue cuma tahu orang itu main Nanti pakai laptop. gua akan Coba ceritain sedikit. gimana? Jadi ini kan nama tokoh utamanya Yusuke Fujisaki, Yes. Hime Mizuka sama Usui ini yang tadi Switch Iya. ini. Ini temanya tentang sekolah. Oke. Ekskul. 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 Di saat ekskul yang di sekolah-sekolah umum itu basket, bola. Mereka nih ekskulnya adalah ekskul menolong orang. Sebenarnya masih sama kayak Gintama. Gintama kan kerjanya juga Nolong kayak orang. nolong apapun yang Iya, kerjaan betul. apapun. Mereka versi sekolah nih. Jadi kalau ada masalah di sekolah diselesaikan oleh Skate Dance. Nama grupnya Skate Dance. Skate Dan lebih tepatnya. Detektif. Skate Dan. Nggak detektif juga sih. Meskipun awal ceritanya detektif kayak detektif, tapi dia nolong kasus apapun. Hal remeh-temeh, nah masalahnya kasusnya absurd. Sekolahnya absurd. Ada karakter yang kalau ngomong cuman per kata. Jadi dia saking sukanya sama musik kayak musik apa ya istilahnya gotik gitu. Gotik. Jadi selalu ngomong kelam, abu-abu, jurang. Kita harus terjemahin sini gitu. Lo ngomong apaan sih itu? Itu gue bisa mikir ya, kayak Gila. absurd banget. Ini Tomodachi, ini adalah gue ada 2 komik Oke. yang bikin gue nangis setiap baca berulang-ulang. Pertama Shinchan, kedua ini. Shinchan buat gue komedinya terlalu ya udahlah santai. Kalau ini tuh kenapa buat gue melebihi Shinchan? Karena selain komedinya yang luar biasa versi gue, dramanya bagus juga. Oh. Plot twistnya gila. Switch tadi lu bilang Iya. disinggung sama Agung. Dia ngomong pakai laptop. Pakai laptop aja kemana-mana pakai laptop. Kenapa dia ngomong pakai laptop? Itu ada ceritanya Oh, dan ada. sedih banget ceritanya. Bagaimana dia harus ngomong pakai laptop, memutuskan untuk itu. Gue sih nggak mau spoiler, tapi ada kisahnya. Jadi tentang keluarganya, ya, tentang adik kakak lah. Kisahnya terlalu dark sehingga dia memutuskan gue nggak mau ngomong lagi, gue harus ngomong pakai laptop. Anjir. Gila. Jadi setiap karakternya ini ditolong oleh tokoh utamanya, gue lupa, Fujisaki. Fujisaki. Nanti dia juga ada plot twistnya. Jadi dia
Nah, Jadi ini masing-masing orang ada ceritanya tersendiri. ini yang gue suka adalah setiap karakternya juga ada backstory yang luar biasa. Dan ini yang gue suka juga, karakter utamanya lemah. Yang ini? Lemah, Fujisaki itu lemah. Di saat yang lain kayak One Piece, Luffy punya kekuatan Iya. berantem, Naruto meskipun lemah tapi bertarung, dia sampai tamat karakternya cupu. Kemampuan dia cuman bisa berpikir, konsentrasinya bagus. Oh, konsentrasi. Sama dia jago nembak. Kayak Nobita anjir. Iya, Jago dia- nembak doang ya. Iya, dia kan ada Google-nya. Dia kalau Oh. pakai Google, dia bisa fokus untuk berpikir dan lain-lain. searching, oke. Dia kelebihannya memang adalah baik hati aja, baik hati dan suka menolong. Jadi di sini rivalnya tuh OSIS. Kelompok OSIS kan merasa ngapain orang ada OSIS bisa nyelesain masalah sekolah, kenapa Betul, harus betul. ada skate dance? Grupnya cuma 3. Lagi-lagi yang gue suka juga setiap karakternya Tomodachi ini bagus semua. Ada yang percaya hantu banget. Terus ada yang Karakter-karakternya ya? saking sukanya sama komik, tiap ngomong tuh gayanya kayak komik-komik romance zaman dulu. Makan roti apa, gila ini. Sebel banget sih kalau gitu sih. Dan dia bisa menciptakan games-games baru. Oke. Jadi di sini juga ada main game, kayak gurunya, tolong dong bantuin gue untuk bisa main game ini. Game-nya aneh-aneh banget. Part yang paling gue suka itu bab dimana kebelet boker. Siapa? Fujisaki. Oh, Fujisaki. Dia pengen berak, tapi dalam perjalanan menuju toilet ada masalah dan itu lucu banget buat gua. Gila, ini skate dance buat gua juga ini salah satu manga benar. Sekarang dia bikin komik baru dan mungkin Tomodachi yang baru juga tahu, namanya judulnya Witch Watch. Oh iya. Itu sama yang Witch Watch. bikin. Oh pantesan Sama. Witch Watch juga bilang kayak banyak komedi-komedi absurd. Nah, Oke, paham Pak. Sekarang gue udah mulai paham nih iya, ternyata bikin komedinya ke sama. arah situ. Dan komiknya, rumornya komiknya akan dicetak juga, Gung, di Indonesia. Semoga kayak Bener. kata-katanya apa segala Iya. macam itu komedinya bisa keluar lewat kata-kata itu, guys. Nih, ini adalah part dimana akhirnya Switch ngomong pakai suaranya. Ini gue merinding nih. Kalau lu baca, lu akan nangis pas part ini. Kenapa? Karena backstory-nya kita udah tahu nih, dia tuh Kita udah nggak tahu pernah backstory-nya. nggak pernah ngomong pakai suaranya. Tapi pas dia ngomong, aku Aku bangga pada kalian. Lu lihat adegannya dijadiin color double spread. Terus ini semuanya nggak ada dialognya. Tuh gue masih merinding, sumpah. Karena backstory terlalu kelam. Bagaimana Switch akhirnya ngomong, makanya gue bilang ini bisa menjadi referensi buku penulisan gue yang bagus. Kenapa? Karena selain komedi, drama ya. Karena kan sekarang tuh kalau di series Iya. atau di film kan drama komedi tuh oke tuh. Karena Iya. komedi tuh nggak harus melulu komedi, harus ada drama sedih-sedihnya gimana. Iya. Nah, itu gue banyak belajar dari skate dance. Oke. Gila sih ini Gung, ini Berarti lu suka emang komedi yang ada drama-dramanya ya? ternyata gue suka yang seperti itu. Oke. Dan kita kan kalau baca tankobon ya selalu ada setiap volume 5 atau volume 10 selalu ada polling karakter terbaik. Oke. Kalau di Naruto, kalau di One Piece, di Demon Slayer, polling karakternya kan ya udah di halaman terakhir, Betul. di tengah-tengah segala macam. Tengah-tengah. Ini dijadiin bab. Dia jadiin satu chapter untuk polling. Gila, lucu banget. Dan karakter utamanya kayak insecure. Gue juara satu nggak ya? Ini lucu banget. Dan ada komentatornya, ada apa, diomongin kayak, lu bakal menang gak ya gitu. Terus tenang aja. Bahkan yang menang tuh kayak ada topi menang. Jadi gila sih. Ini buat gua udah. Gak cuman komedi apa segala Gak cuma macam. komedi, skate dance. Buat gua udah terbaik. Menarik. Kayak gue ada keinginan Semoga- untuk baca. Ini animenya ada ya? Animenya ada. Malahan gue tahu skate dance dari animenya. Gue tahu kenapa dia ngomong akhirnya pakai laptop ya karena gue lihat di Iya, animenya. iya. Kunci untuk komedinya skate dance adalah lu harus baca tiap dialog. Nah itu. Dan lu harus masuk ke dalam cerita itu. Baru lu bisa menemukan komedi Oke. sampai nangis. Dan ya ini mungkin tidak dijual lagi ya Tomodachi ya di Gramedia. Tapi gue berharap semoga dicetak ulang karena ini cukup bagus ini. Ini komiknya Dan oke. bisa jadi populer lah ya. Populer skate lagi. dance. Ini jarang ada yang bahas soalnya. Gue entah kenapa. Gue nggak. Oh ya ini Onihime ini cewek yang kuat banget jago berantem. Oh kelihatan sih dari ini ikat Ya tapi ya leher di sini. lagi-lagi ada backstory kenapa dia akhirnya pilih ke Fujisaki dan lagi-lagi yang jadi komedi adalah kasus-kasus yang dia hadapi itu aneh-aneh semua tapi masih dalam konteks masuk akal buat gua. Oke. Gitu. Ya absurd banget lah ya nggak kayak Absurd. Gintama. Oke, ini trivia sedikit soal skate dance. Tadi gue bahas sedikit kalau dia mantan asisten yang bikin Asistennya. Gintama. Dia ini awalnya hanya cerita pendek di majalah Akamaru Jam 2006. Dan dia pernah memenangkan penghargaan 55 tahun Shogakukan Manga Award dalam kategori Manga Shonen. Gila, pernah memicu kontroversi karena menampilkan Bosun. Bosun tuh nama panggilan Fujisakinya.
dan Himeko menghirup helium untuk meningkatkan suara. Karena kan gini, kita kan Harus kalau ada itunya ya. Ini untuk voice actor apa gimana? iya, jadi karena itu bisa ditiru. Kita kan zaman kecil pernah ngirup Betul. ngirup balon jadi suaranya jadi gitu kan. Di sini ada. Oh. Tapi itu jadi kontroversi karena dianggap ini kan bahaya, entar ditiru Betul, gitu. betul. Tapi memang bahaya sih. Hmm. Penulis Sketch judulnya asisten dari Hideaki Sorachi, penulis Gintama, makanya memiliki vibes komedi yang sama gitu. Nah, Gintama sendiri belum terbit di Indonesia. Kemarin sih gue udah pas ketemu sama bosnya Alex, Iya. Pak Joko. Gue bilang tolong Gintama diterbitkan. Semoga dikabulkan. Oke. Tapi ya itu buat gue Gung, Skate Dance manga komedi, tankobon komedi lengkap dalam versi komedi, drama, dan ceritanya top tier. Top tier, Itu ya. versi nomor 1 gua. Oke. Skate Dance. Menarik karena kalau buat gua komik komedi itu Jarang gue cuman mau komedinya aja. Nah. Gue tuh nggak suka, bukannya nggak suka ya, kurang prefer aja. Iya. Ada komedi dicampur drama yang menyedihkan. Iya. Jadi gue kayak apa ya? Contoh deh kayak One Piece. One Piece kan awal-awal komedinya dapet banget kan. Cuman akhirnya makin kesini kayak anjir kok jadi serius. Iya. One Punch Man. One Punch Man Wah, pun tuh gila sih. awal-awal komedinya kacau loh. Tapi sampai sekarang masih sih buat Sampai sekarang masih. Cuman ibaratnya kayak gitu. Yang tadinya kita kira komedi, makin kesini kayak anjir kok komedinya hilang sih. karena mungkin ini Gung, mungkin kayak One Piece dan One Punch Man fokusnya di fightingnya. Nah itu. Karena dia bukan komik komedi, kan dia komik adventure kan. Betul. Meskipun elemen komedi kuat. Gue bahas sedikit ya soal Iya, One boleh. Punch Man. Ah, Komedi terbaik di One Punch Man buat gue masih ketika King disuruh Atomic Samurai untuk ngebelah apel. itu lucu banget. Itu gue juga nangis ketawa. Itu gila banget. King tuh kalau di One Piece kayak bagi lah. Iya betul. Dia nggak punya kemampuan tapi dianggap kuat. Hanya karena mukanya serem. Hanya mukanya serem dan dia berada di situasi yang tidak Itu. menguntungkan. Itu kan karena King dikira itu kan. Iya, padahal dia dikira yang jago karena ya Saitama ngeberesin semua. Cuman King ada di situ. Makanya dia dianggap kayak oh ini gara-gara lu. Dan untungnya Saitama nggak peduli itu. Iya, Saitama nggak disclaimer segala macam. Buat dia King tetap jago karena main game jago. Dia tuh wibu anjir. Itu lucu banget. King tuh wibu. Nah, adegan komedi apel itu buat gue terbaik. Iya, Kenapa? itu bagus banget. Kan yang bikin lucu adalah asumsi orang. Betul. Atomic Samurai bilang, coba lu belah apel. King tuh kayak, gue nggak bisa lagi. Itu dia diem, ditaruh sama dia, dicabut. Padahal King merasa gue nggak bisa belah apel, dia cabut aja. Enggak, bukan masalah nggak bisa berapa. Bahkan ngebuka ininya juga nggak Nggak berani. Dia nggak sanggup. Saking takut, Iya. ditaruh. Terus dia cabut aja. Yang gila Atomic Samurai. Anjir, jangan-jangan udah dibelah apelnya. Saking cepatnya. Partikel Bahkan apel itu tidak merasa dibelah. tolong banget. Anjing itu tolol banget buat gua. Wah gila itu. Atomic Samurai. Itu gila sih One Punch Man. Itu One Punch Man The gila. best sih. Tapi ya lagi-lagi itu fokusnya di Di fight-nya. Cuman di salah satu One Punch Man pun gue suka komedi-komedi yang kayak cuman simple aja. Penggambaran Tatsumaki, penggambaran Saitama yang bilang kayak, ini anak kecil ngapain di sini? Itu aja tuh yang... Fujisaki gua. Siapa nama? Bukan, kok Fujisaki sih? Bukan Fujisaki. Itu kakaknya adik Lupa lagi. Tatsumaki. Oh, Fubuki. Fubuki itu waifu seumur hidup. Absolute seksi. Itu Mamori. Seksi. Nah, lu kalau baca Aisha kan mirip Mamori. Iya, iya mirip Mamori. Karena yang gambar sama. Oke, lanjut. Nah, cuman maksud gua ilustrasi-ilustrasi kayak Tatsumaki dibikin kayak anak kecil terus mukanya pun tiba-tiba jadi muka lucu gitu lah. Terus si Saitama yang bilang kayak ini anak kecil ngapain di sini? Itu menurut gua komedi-komedi kayak gitu tuh yang kayak ngena banget gitu. Yusuke Murata dan Onesan ya. Iya. Versi muka jeleknya Onesan tuh yang bikin. Karena gue udah pernah baca yang versi jelek emang jelek. Nah, istilahnya gue tuh suka komedi-komedi yang ada penggambaran kayak gitu. Yang emang tuh dibikin mimiknya tuh se-absurd mungkin. Makanya kalau misalnya sekarang gue ditanya komedi favorit lu tuh apa? Gue sebenarnya sama, gue ada dua. Gue ada yang versi jadul, ada yang versi sekarang. Kalau versi jadul, kalian harus baca ini. Wah, The Genius Bakabon. Ini legend sih, legend. Jujur banget ini. Legend. Lu nggak bisa kayak nggak baca ini lu nggak ketawa. Lu pasti ketawa karena jokesnya ini bener-bener kayak jokes orang-orang tolol. Dulu gue mikir yang bikin Doraemon loh, karena namanya hampir sama. Nama karakternya yang hampir bikin sama. Tuh Fujio kan ada Fujio juga. Nah, suka. Kenapa tadi gue bilang kayak ilustrasinya dibikin sekonyol mungkin? Kalian lihat sendiri dong. Nih, ya emang diperuntukkan untuk lu ketawa. Lu diperuntukkan untuk ketawa gitu loh. Ini komik komedi, literally komedi. Ini literally komedi. Makanya goblok banget sih komedinya. Goblok banget komedinya. Ini tamatnya main nomor 16 ya.
Bahkan nih tadi gue recall lagi, gue baca lagi, ada part kocak banget. Jadi part tuh sesimpel kayak bapaknya lagi nonton TV, tapi dia kebalik begini. Dia kebalik, TV-nya kebalik. Bakabon tiba-tiba datang. Nah, buat kalian belum tahu, ini namanya Bakabon. Jenius Bakabon tuh yang ini nih. Nah, ini bapaknya. Yang paling goblok bapaknya sih. Menurut gue goblok banget. Ini ibu sama adenya Jenius by the way di sini. Hajime, yang Jenius Hajime namanya. Nah, bapaknya tuh lagi nonton TV, tapi kebalik. Bakabon tiba-tiba datang. Papa, jangan sibuk nonton TV terus. Bapaknya malah bilang, aku nggak nonton TV, aku nontonnya VT. Karena terbalik. VT kata kebalik. Kayak itu jokes, sesimpel jokes itu kayak, anjir gue butuh jokes yang kayak gini gitu. Jokes simple tapi ngena banget. Bener. Terus emang karakternya dibuat bodoh, dan bodohnya tuh natural. Jadi bukan bodoh yang dibodoh-bodohin gitu loh. Goblok beneran. Emang goblok beneran. Dan ini kayak Doraemonnya per satu bab ya? Iya, per satu bab. Jadi per chapter nggak ada nyambung. Per chapter cerita-cerita segala macam. Dan bahkan nggak cuman keluarganya, bahkan hampir semua karakter yang ada di Genius Bakabon itu ada bodohnya masing-masing. Ya. Jadi ada kecuali ibunya ya? Kecuali ibu sama Hajime-nya. Nah, kalau ada yang tukang sapu di sini karakternya nyapu mulu. Kocaknya sih gini deh, ibunya pun juga bodoh, kenapa masih sanggup bertahan sama mereka? Tapi ada kisah romantisnya. Ada kisah romantis ya, betul. Nah, jadi tuh yang gue suka dari komik ini, gue tuh inget banget ada satu chapter di mana tuh gue masih ingat sampai sekarang, itu di volume 11 inget gue. Jadi waktu itu diumpamakan di dunia itu nggak ada lingkaran. Semua tuh cuman kotak, semua berbentuk kotak. Roda kotak, bendera Jepang yang tadinya bulat kotak, segala macem. Akhirnya semuanya kotak, sampai datang tuh ada alien datang ke bumi. Dia dari apa sih itu namanya, planet kotak. Dia dari planet kotak. Wah, aku cinta kotak. Ketemu nih sama Bakabonnya. Cinta kotak. Ketemu sama bapaknya. Diajaklah masuk ke rumah. Ayo makan. Ini TV. Wah, bagus sekali TV apa segala macam. Terus si aliennya bilang, sebenarnya aku kesini ingin menonton film. Film apa yang mau kamu nonton? Aku ingin menonton film bokep. Tidak boleh. Bangsat. Tidak boleh, itu hanya untuk orang dewasa. Loh, aku sudah dewasa. Enggak, udah nonton ini aja. Dikasih tuh film komedi Jepang. Wah, lucu. Bakabonnya bosen kan. Aku sudah menonton ini. Dia ngupil, dikeluarin, upilnya bulat. Anjir. Aliennya tuh kayak benci bulat ya? Ini apa? Takut dia pergi. Kayak nggak jelas sih. Nah, yang kocaknya dia bawa ke kantor polisi. Pak polisi, lihat. Upil bulat ditembak sama polisi. Jeder. Tolong, kok bisa sih kayak kepikiran komedi kayak gitu? Tapi absurd, tapi terlihat nggak absurd. Gue paling nggak absurd dan gue suka adalah ketika Bakabon sama bapaknya jualan di pantai. Oh, oke. Jadi si Bakabon jualan bakpao. Murah banget, bakpao cuma 1 yen. Wah, dasar murah banget. Kita beli yang banyak, dibeli, dimakan. Gak tau nih bakpaonya pedes. Di sebelahnya bapaknya jualan minuman, harganya mahal, 500 yen. Wah, mahal. Jadi kayak licik. Oh iya. Biar beli yang murah, terus beli minuman yang mahal. Liciknya dapet. Itu epic sih. Dan ada juga kerjaan gini jadi bapaknya lagi nyari kerja. Terus, wah, ada lowongan pekerjaan, gajinya gede. Hanya mencicipi cabai. Jadi nyicipin bubuk cabai gitu. Terus dia tenggelam, jadi namanya cabai tari-rariran. Gue inget banget. Jadi tiap kepedesan dia tari-rariran. Apa sih? Tari-rariran apaan coba? Itu absurd banget. Terus dia tenggelam ke dalam bubuk cabai kayak, wah, tari-rariran. Oh, itu aneh banget sih. Nah, tapi buat gue, Bakabon ini bagus, komedinya lucu banget. Tapi kan tamatnya udah 16 ya. Iya. Makin kesini makin dark. Oh, yang begitu-begitu. Komedinya udah ngebelah-belah badan, terus udah bakar-bakaran tuh. Udah epic sih itu, meledak-meledak segala macam. Jadi kayak emang dibuat kayak seakan-akan lu kayak dibikin ketawa-ketawa dulu, terus kayak makin kesini makin mikir anjir. Sama ini yang lucu tuh, dia tuh bapaknya kuliah ternyata. Kuliah di universitas namanya Bakada. Dia punya lagu Bakada. Universitas di sebelah Waseda. Waseda itu di Tokyo paling universitasnya Jerome Pauline ya. Iya, pinter lah. Universitas Genius lah. Pinter. Sebelahnya ada Bakada. So ada part dia reuni kan sama temen-temennya. Anjing tuh aneh banget sih. Tapi kalau menurut lo ini komedi yang oke, gue setuju. Ini cukup. Ini komedi banget. Makanya tadi gue bilang kayak
gue emang mau yang komedi aja. Udah gue nggak mau ada drama-drama apa segala macem. Gue mau baca, gue mau ketawa. Nah, cuman ada lagi, gue pengen ketawa, tapi gue juga pengen rasa excited untuk kepo cerita selanjutnya tuh gimana. Soalnya kan ini kan ceritanya kayak per chapter kan. Sedangkan kita butuh yang ceritanya tuh ada berkesinambungan. Dan ini Tomodachi ini sudah tidak dijual lagi di ini udah lama banget. Ini koleksi gue yang gue untungnya punya sampai tamat. Oh, gokil tuh. Sebagai kolektor komik dan sebagai investor Alex Media nomor 1 gue dari tahun 2002. Gue selalu bilang gitu. Gue investor Gramedia dari tahun 2002. Nah, kalau tadi gue bilang, gue butuh yang ceritanya tuh berkelanjutan. Nah, komik gue selanjutnya yang gue suka banget, ini komik yang paling baru. Rooster Fighter. Jujur ini juga lucu banget, gila asli. Sih. Ini lucu banget. Ini gila sih. Sebenarnya dari dia memilih tokoh utamanya Ayam Jago aja udah absurd. Ayam. Tapi mungkin boleh diceritakan, ini tentang peternakan atau apa, Gung? Mungkin Tomodachi banyak yang belum tahu. Anjir. Ini sorry banget. Lu buku pertama, volume pertama. Ini halaman kayaknya belum sampai 20. Ya. Begini dong. Ini ada adegan dewasa tapi versi ayam. Kayak ibaratnya kayak lu gimana nggak kepo sama cerita selanjutnya kayak ini ngehooknya di sini sih. Banget, gue suka banget kayak gini. Lu dibikin komedi dewasa manusia tapi di dalam sisi lu lihat ayam gitu loh. Dan ini lucu banget. Sama ini terus kayak ayam betinanya kayak mau kemana? Tidak mencari saya. Ini loh, ini epic banget epic. Aku cuma sedang merasa birahi. Anjir, dia kayak cowok yang lu mau kemana? Gue cuma sange doang. Anjir. Aku cuma merasa birahi segala macam. Tapi ayam. Ya udah emang sejatinya hewan birahi aja. Buat kalian yang belum tahu Rooster Fighter ini ceritanya kayak gimana, mungkin sinopsis sedikit. Jadi ayam ini main karakternya. Dia itu berdialog seperti manusia, tapi dia kalau ngomong sama manusia tetap petok-petok. Jadi suara ayam. Jadi nggak bisa tuh interaksi sama manusia. Nah, dia itu punya masa lalu yang kelam. Saudaranya itu dimusnahkan oleh salah satu monster atau dia musuhnya iblis. Tuh monster. Nih, monster kayak gini nih. Monsternya kayak monster di One Punch Man aja. Iya, betul. Monsternya kayak monster di One Punch Man kayak gini. Nah, jadi di setiap cerita itu monsternya setiap ada yang baru segala macam. Jadi monsternya itu bisa bermutasi, ada mutan segala macam, ada mutan baik, ada yang emang merugikan, ada yang emang bisa support manusia, jadi bisa berpikir juga. Oh, ini sorry, gue potong sedikit. Boleh. Monsternya ini kalau kalian baca Jagan sama, mereka monsternya tuh punya apa ya? Masalah di dunia yang akhirnya terpendam. Jadi makanya tiap jadi monster ngomong, aku mau kerja, aku mau apa, gitu lah, masalah-masalah kehidupan yang akhirnya jadi monster. Nah, itu balik lagi kayak ada monster yang emang bisa berpikir layaknya manusia, ada yang udah terkontrol sama monster-monster itu. Nah, ada satu monster yang emang bisa dibilang tuh kayak jahat banget, OP banget. Dia membunuh ya, bisa dibilang ya, membunuh salah satu saudara si ayam ini. Ayam ini akhirnya berkeliling Jepang untuk mencari monster itu. Lu bayangin, dia cuma mau balas dendam sama saudaranya doang. Jadi lu seakan-akan ikut petualangannya si ayam ini, guys. Keren banget. Dia ketemunya juga hewan-hewan juga. Iya, ketemunya hewan-hewan juga. Nah, sama penyu segala macem. Dan di volume keduanya, kalau misalnya kalian lihat, di sini kan ada anak ayam. Nah, ini sama kayak cerita-cerita petualangan. Lu setiap jalan kemana, itu lu ketemu teman baru, temennya join. Jadi kalau misalnya kalian suka sama adventure, ini juga cocok. Dan yang kocak tuh, ketemu lagi sama teman masa lalunya. Dan kalau udah ketemu sama dia makin lucu. Gila sih. Karena dulu ini tuh salah satu korbannya dia yang cuman dipakai doang terus habis itu cabut. Dan dia anak ayam orang kaya. Bodoh banget. Nah, ayam ini tuh mungkin agak spoiler sedikit. Ayam ini tuh akhirnya yang nanti ngebantu si ayam jantan ini. Siapa juga lupa gitu ya? Gue juga lupa. Untuk berkomunikasi sama manusia. Lu bayangin ayam ini akhirnya bisa pakai gadget buat dialog sama manusia. Itu lucu banget. Berarti ini sebenarnya komik action yang fokusnya di komedi juga ya? Karena action yang di komedi. Menurut gua udah, ya tadi gua bilang ketika dia ngambil tokoh utamanya ayam, ya udah dia udah berani berkomedi di sini. Dan ilustrasinya bagus banget sih. Jujur. Lu nyaman banget pokoknya baca dari segi ayamnya. Dia kan ngomong gitu tuh dia. Iya. Pokoknya bulan ini selesaikan target. Ini kayak karakter manusia yang punya masalah. Di-push sama bosnya, lu harus selesaiin target. Akhirnya jadi monster. Lu lihat dong. Ayam sekeren ini loh. Aku marah. Dan jurusnya dia berkokok. Dia sebenarnya gambarnya bagus ya, tapi ayam aja ya. Ayam. Cuman lucu gitu loh. Jadi kayak
penggambaran ayam ini yang dibuat kayak tuh, lu baca udah pasti lu kayak selain komedinya dapet, lu bagian kepo akan ceritanya selanjutnya seperti apa itu juga dapet. Ini dijual di Gramedia ya dengan harga 45.000. 45.000. Ini kayak volumenya baru 3 volume. Baru 3 volume, tapi jujur ceritanya worth it banget. Tuh, ada burung. Jadi dia bisa ngomong sama hewan-hewan. Dia bisa berinteraksi sama hewan. Cuman kalau sama manusia tetap kukuruyuk doang. Nah ini jurusnya dia nih. Jujur gue nih kan gue koleksi juga, tapi gue belum tahu tamatnya gimana. Gue juga belum tahu. Gue awalnya bacanya di online. Abis itu ya udahlah. Terus tiba-tiba diterbitin sama Alex kan. Abis itu wah, bagus banget, langsung gue beli. Nah, kalau misalnya kalian suka sama One Punch Man, kalian tuh pasti suka sama komik ini karena bisa dibilang hampir setipe ya. Hampir setipe banget. Bedanya ini ayam. Anjir, aneh banget ya. Duh, gue inget banget pokoknya volume 3 tuh ada chapter di mana bagus banget. Jadi si ayam ini kayak tadi dibilang, ayam ini tuh punya siklus birahi. Iya. Iya sebenarnya di situ lo tahu kalau ayam tuh punya siklus birahi. Iya sebenarnya kayak hewan. Dia tuh menjadi hewan pada umumnya kan. Kayak kucing kan ada siklus birahinya. Ada siklus birahi. Ya. Jadi emang siklus birahi sebagai hewan aja udah. Duh, mana nih chapter yang ini yang terakhir juga lucu. Pokoknya yang dia udah selesai sama masa lalunya nih. Dia lihat ayam yang tadi dia dipakai sama ayam lain. Iya, kan tolol ya. Dan yang kocaknya ayam yang lain di sini diwarnain hitam gitu. Iya. Jadi kayak lu bener-bener kayak tahu sebenarnya tuh mau dikasih lihat tuh kayak ayam hitam yang lagi kayak ceweknya ini. Terus dia kayak anjir cewek dipakai siapa aja. Padahal hewan dipakai siapa aja. Dipakai siapa ya? Ya udah hewan gitu loh. Ya hewan makanya. Sebelum bahas trivia soal Rooster Fighter dan Bakabon, bagaimana lo menemukan Bakabon dan Rooster Fighter? Kalau gua kan tadi menemukannya gara-gara gua lihat di Gramedia aja. Gitu di Gramedia ya. Oke, pertama kalau untuk Bakabon ini lama banget sih, gue juga udah. Ini lama banget, jujur gue juga nggak tahu. Kayaknya gara-gara anime zaman dulu nggak sih? Anime zaman dulu. Kayak ada di SCTV. Cuman kayaknya balik lagi karena gue punya kakak. Kakak gue dulu ada komik suka. ini. Kakak gue juga dulu suka beli komik, Doraemon dan lain-lain. Terus ada Bakabon. Akhirnya gue coba baca dan ternyata emang se-absurd itu. Nah dari situ tuh ada animenya juga. Dan pada saat itu kan kayak anime itu benar-benar lagi naik-naiknya kan kayak Doraemon, Slice of Life dan lain-lain. Akhirnya gue coba ikutin dan ternyata ya semakin gue baca, masuk ke lu ya? Semakin gue baca semakin dewasa, semakin paham. Oh, sorry untuk ada juga komedi absurd zaman dulu. Ini trivia sedikit, Kung Fu Komang. Oh, gue belum tuh kayak Wah, itu Korea, manhwa. Oh, pantas gue nggak tahu. Dan itu legend juga pada masanya. Gue ada lengkap juga. Kung Fu Komang. Kung Fu Komang terbaik sih, komedinya Indonesia banget. Komang ini apa penyanyi? Bukan. Komang itu absurdnya lebih absurd dari apapun. Lebih Bakabon ya? Tapi itu manhwa bukan tankobon. Oke, lanjut. Ini komik yang gue temuin Bakabon, itu mungkin dari kakak gue. Ya, Rooster Fighter. Kalau untuk Rooster Fighter, sama kayak lu menemukan Skate Dance. Gue mencari di Gramedia. Berarti lu pertama kali baca pas udah dicetak? Udah dicetak. Sebenarnya udah banyak yang bahas Rooster Fighter ini sebagus apa di internet. Di internet dulu soalnya gue bacanya online. Karena emang dari ceritanya pun udah aneh. Ayam kan, ayam dan bukan cuma sekedar ayam. Ini ayam ganteng loh. Kalau misalnya dilihat ya, lu kalau misalnya penggambaran ya. Keren lah. Keren. Ayam ganteng. Saya kayak lu kalau penggambaran kayak hewan-hewan di anime, lu kelihatan mana hewan yang emang kayak, aduh gue pengen hewan ini dibikin ganteng nih, sama kayak hewan ini dibikin hewan ya udah gitu loh. Nah ini salah satu yang dibikin hewan tuh ganteng gitu loh. Nih Rooster Fighter. Waktu itu gue menemukan di Gramedia. Akhirnya gue lihat kayak, wih ada ternyata di Gramedia. Akhirnya belilah. Gue coba baca. Dan ternyata emang bagus banget dari segi jalan ceritanya, komedinya dan lain-lain. Dan akhirnya gue menemukan trivia yang sangat menarik dari Rooster Fighter ini guys. Untuk trivia, ternyata di sini ayamnya namanya Keiji. Keiji. Ayamnya ini namanya Keiji. Seingat gue belum dijelasin ya? Seingat gue ya, tapi koreksi kalau gue salah. Dan ternyata itu bukan hanya sekedar nama. Di sini dibilang nama Keiji ini diambil dari Maeda Keiji. Samurai flamboyan dari zaman Sengoku. Jadi dari orang kisah nyata gitu loh. Gila. Jadi gak cuman kayak, ini ayam Keiji kali ya? Enggak, tapi karena ada referensi. Kenapa ayam Keiji? Jadi ayam ini bukan cuma jago berantem, tapi juga punya gaya elegan dan kode kehormatan kayak Ronin. Pantesan dia kayak samurai. Kayak samurai tiap dia selesai berantem atau selesai birahi. Keren. Aura farming dulu. Aura farming dulu. Aura farming dulu. Itu yang pertama. Menarik. Nah yang kedua,
KG itu bukan ayam yang biasa tadi gue bilang. Jadi ayam ini dia punya trauma kehilangan saudara perempuannya. Tadi yang kita bilang guys. Tadi yang dia dibahas itu, sedikit di depan ya. Jadi dia itu kehilangan saudara perempuannya yang akhirnya tujuan hidup dia tadinya yang di peternakan doang, akhirnya kemana-mana cari yang ngebunuh saudara perempuannya itu. Dia ingin balas dendam. Nah ini fun fact yang paling absurd nih. Fun fact yang paling absurd adalah Shu Sakuratani itu yang ngebuat nama Rooster Fighter-nya, pengarangnya itu ternyata beneran punya ayam. Emang dia pelihara ayam. Anjir. Dia pelihara ayam dan dia ngeriset untuk pose, ekspresi ya dari peliharaannya. Lu bayangin. Cuman kayak dia kan cuma bisa lihat di internet, di YouTube ya. Tapi gila ya. Ini dedikasi loh, itu dedikasi dan loh. ini membuat gue memang karya tuh paling bagus dan paling dekat memang. Oh iya benar. Kayak Kita kan lihat komedi yang paling dekat dan ini juga karena dekat sama ayam, udah. Dan yang kocak, dalam interviewnya si Shu Sakuratani Sensei ini bilang kalau saya mulai ngelukis lebih dalam setelah menatap ayam selama 3 jam. Jadi kenapa akhirnya bisa se-epic ini muka-muka ayamnya? Itu karena dia udah natap ayamnya selama 3 jam. Gila. Oke, gue bisa melukis lebih dalam ayam ini. Ya akhirnya kenapa tadi gue bilang kenapa ayam ini ganteng? Iya sih. Ya karena itu Pak. Ini ya dedikasinya untuk gambar. Ya kalau cuman gambar ayam ya udah ayam. Cuman tadi gue pikir gitu Gum. Gue pikir kayak iyalah gambar ayam gampang. Iya, ternyata untuk gambar ayam seserius itu dia melakukan risetnya luar biasa loh. Sama ini loh nih. Burung pun dibikin, ini tua loh. Kita bisa lihat kalau burung ini adalah orang-orang tua. Jadi kalau misalnya lu lihat kayak orang, lu bisa memikirkan kalau ini udah tua nih. Penggambarannya tua. Jadi kita pun bisa melihat kalau ayam ini itu kayak apakah dia masih muda, apakah dia anak-anak segala macem. Nah kalau ini kan kita bisa lihat kan. Oh ini anak-anak banget nih. Itu mah ayam gampang, ayam pitik-pitik. Ayam pitik. Jadi dedikasinya tuh bener-bener wow banget. Dan kenapa ini jadi salah satu komik komedi favorit gua? Karena tadi pertama komedinya buat gua masuk banget, sama yang kedua jalan ceritanya itu nggak selesai di satu chapter. Dia ini itu terus ada petualangan, adventure-nya dapet. Buat para tomodachi yang pengen baca atau beli komiknya bisa ke Gramedia Jalma mungkin untuk beli. Ada kok, tadi gua muter ada. Kalau kalian pengen di Gramedia juga nggak apa-apa. Harganya 45.000. Dan masih konsisten, masih 45.000 harga yang lainnya, baru 3 volume. Dan ini buat gue juga salah satu rekomendasi juga untuk komik, komedi dan adventure. Dan kalau lu suka komedi absurd, ini. Tapi kalau kalian pengen beli Skate Dance, mohon maaf, sudah nggak ada. Sudah tidak ada. Tapi ini pernah dicetak sama Alex Media. Semoga dicetak ulang. Kalau mau cari yang Skate Dance, cari komik lama bisa ke referensi gue. Kalau di Jakarta sih masih Blok M Square di lantai paling bawah sih. Gue kirain ke rumah lu numpang baca. Jangan, sayang. Jangan. Saya mau baca Skate Dance. Itu jadi inget Bang Medi. Iya, Medi pernah disamperin anak kecil aja. Diketok. Kalau gue selalu ke situ, nyari komik jadul di Blok M. Blok M ya. Itu dari zaman gue SMA, gue pasti ke situ. Kalau misalnya di situ nggak ada dan kalian kayak daripada pulang nggak bawa apa-apa, mampir ke sini aja. Benar. Mampir pokoknya. Ya udah, itu dia komik atau tankobon komedi versi kita yang cukup epic. Sebenarnya banyak ya, ada Saiki itu juga oke, tapi ya lagi-lagi kita harus pilih. Kita harus memilih yang versi terbaik. gua. Kalau versi kalian apa? Tulis di kolom komentar. Ya udah, kalau gitu sebelum kita tutup, terima kasih juga untuk Gramedia Jalma. Tempat yang luar biasa. Kalau kalian pengen datang ke sini, silakan datang ke Blok M. Dan untuk makanan ini gue lapar nih. Nah, ini dia. Nasi goreng Tiarbah, masih disupport oleh Tiarbah. Oh, ini nasi goreng mantep, enak banget. Kalau lu suka pedas, suka lemak, suka nasi goreng daging yang enak, Tiarbah. Yang rempah. Ini yang di Jakarta biasa. Ada di Pejaten, ada. Pejaten ya? Pokoknya cari aja nasi goreng Tiarbah. Terima kasih. Baunya enak banget. Dan juga berterima kasih untuk Kopi Alo. Wah, ini kopi yang selalu menemani kita di Gramedia Jalma. Betul. Ini kopi yang ada kalau di Jakarta. Ini tokonya gabung sama Gramedia Jalma. Betul, connecting. Bener. Dan Kopi Alo ini awal dari Solo, tepatnya di Lokananta .0 Musik dan Penyiaran Indonesia. Sekarang jadi salah satu destinasi wajib kalau liburan ke Solo. Tahun ini ada di Melawai, tepatnya di Gramedia Jalma Melawai, Jakarta Selatan. Jadi ini bener-bener awalnya dari Solo. Ke Solo minum Kopi Alo. Ini enak sih. Nggak mau jauh-jauh ke Solo, ke Blok M. Iya. Ini dari serangkaian kopi-kopi yang ada, lu bisa pilih Kopi Alo untuk Kopi Alo.
Banyak pilihannya guys, pokoknya Kalau datang datang sini aja ke Kopi Alo. enak sih buat nongkrong di sini sih. Tadi Yes. gue lihat banyak banget orang kerja di situ. Banyak kok yang istilahnya ngerjain tugas di Iya. sini, beli kopinya di sebelah, jadi udah one stop banget di sini. Kayak sekarang Gramedia Jalma juga jadi tempat kerja sih. Iya, banyak kok. di Banyak situ, tuh nih, lihat-lihat. ini depan gua nih. Iya. Orang-orang kerja semua Kita bisa numpang shoot kerja ya, di sini. Di sebelah sana di Kopi Alo juga Nah, orang banyak. pada kerja. Ya udah, terima kasih untuk Kopi Alo dan Yang selalu Tiarba. menemani kita di sini Terima guys. kasih juga buat Gramedia Jalma. Kalau gitu kita tutup halaman hari ini bab 4 untuk komedi. Kalau gitu gue Reno Frianus Gua Agung, pamit. Tomodachi, sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you. bye-bye.